Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin. Kamis menulis. Setiap Kamis kita akan ngobrol tentang teknik menulis, terutama teknik menulis buku. Dan kali ini kita akan bahas dari mana ide-ide tulisan itu bisa muncul. Jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu agar manfaatnya bisa lebih banyak. Seperti biasa, materi ini saya ambilkan dari buku Uktub, Panduan Lengkap Menulis Buku dalam 180 Hari. Yang belum punya bukunya, silahkan langsung pesan. Ada 11 sumber ide tulisan. 11 itu apa saja? Yang pertama itu adalah dari film yang kita tonton. Kalau kita menonton film, kalau dulu di bioskop ya, kalau sekarang tentu saja di televisi biasa atau televisi kabel, kita menonton film itu, jangan hanya asal menonton. Saya suka sekali mencatat ya, apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sebuah film. Film-film itu pasti punya filosofi, pasti punya nilai-nilai dasar yang itu dikomunikasikan lewat cerita. Kalau kita bisa menangkap ceritanya, lalu kemudian kita oret-oret, kita bahasakan dengan bahasa kita, itu akan menjadi tulisan yang sangat menarik. Kalau saya, yang paling sering saya tonton, mungkin masih rekor ya, film Titanic gitu ya. Itu berkali-kali saya tonton, gak ada bosennya. Ada beberapa hal yang selalu saya tuliskan tentang kesombongan pembuatnya yang merasa bahwa kapalnya tidak pernah tenggelam, tentang perjuangan, tentang cinta, dan juga tentang harapan. Jangan pernah berhenti berharap, walau harapan itu sudah tidak ada sekalipun. Ucapan yang sangat terkenal terakhir pada film itu. Jadikan itu sebagai sebuah tulisan. Itu yang pertama, ide dari film yang kita tonton. Yang kedua adalah dari buku yang kita baca. Ini tentu yang paling banyak ini. Kita baca buku, baca artikel, baca sesuatu, itu bisa menjadi sebuah ide untuk kita menuliskan ulang. Kita ambil, kita setuju, atau kita menambahkan, atau kita tidak setuju. Baca itu akan menambah wawasan dan juga bisa menjadi sumber tulisan kita. Selanjutnya adalah dari peristiwa yang kita rasakan. Ada peristiwa kesedihan, ada peristiwa kegembiraan, ada peristiwa kesuksesan. Nah, semuanya itu kita tuliskan. Kegembiraan apa hari ini? Apa yang kita lakukan hari ini, peristiwa sehari-hari itu menarik sekali kita tuliskan. Terus kita tambahkan sedikit teori pengetahuan, lalu ulasan, kita buat kesimpulan dari apa yang kita alami. Itu akan menjadi satu hal yang menarik, bukan hanya buat diri kita, tapi buat orang lain. Kita keluar, kita melihat ada pedagang sayuran, kita bisa tuliskan tentang kerja keras. Kita melihat lagi, keluar lagi, ada pedagang apa lagi. Kita melihat satpam, kita ke pasar. Semua bisa menjadi tulisan yang sangat menarik. Asal kita mau melihat dari sudut pandang, berbagai sudut pandang, itu akan menjadi hal-hal yang menarik untuk kita tuliskan. Nomor 4, dari mana ide itu bisa kita dapatkan? Dari perjalanan yang kita lakukan. Kita berjalan untuk rekreasi, kita berjalan untuk kantor, kita berjalan ke satu tempat, ya, tuliskan apa yang ada di sana, budayanya, makanannya,
Sehingga itu bisa menjadi kenang-kenangan yang terdokumentasi dengan baik. Ada foto, video, ada tulisan. Kalau kita membaca cerita buku dalam Trinity Traveler itu ya, The Naked Traveler itu semuanya bersumber dari hasil perjalanan Trinity Traveler, penulisnya itu ke berbagai tempat di seluruh dunia. Nah itu jadi buku berjilid-jilid dan itu diceritakan dengan sangat menarik. Nomor 5, dari mana kita ada ide tulisan? Yaitu dari lagu yang kita dengar. Lagu siapa yang menyanyikan, terus kemudian syair-syairnya kan biasanya dibuat sangat baik gitu ya. Nah itu bisa menjadi sumber tulisan yang bagus sekali. Ada beberapa filosofi yang terdapat pada lagu, lalu kita kembangkan sendiri. Sehingga enak dibaca oleh banyak orang. Selanjutnya nomor 6 itu, dari curhat atau kita obrolan. Ngobrol langsung atau ngobrol di Facebook atau ngobrol di WA, ya. Obrolan itu jangan berhenti, jangan hilang begitu saja. Jadikan itu sebagai sebuah sumber tulisan. Karena sangat menarik kok. Apa yang kita obrolkan biasanya kan terlewat begitu saja. Tapi sebagai penulis, ngobrol, selesai ngobrol, jadi tulisan. Nomor 7, sumber tulisan itu dari mana lagi? Dari status di media sosial. Status kita sendiri, status orang lain, ada juga yang sering inbox ke saya menanyakan sesuatu gitu ya. Nah, jawaban dari pertanyaan itu bisa menjadi tulisan. Jadi saya senang kalau ada orang yang curhat, ada orang yang nanya ke saya. Nah, karena pertanyaan itulah yang bisa menjadi sumber tulisan. Dan itu kan kita punya teman kalau di Facebook 5.000 orang, Instagram, di mana-mana itu banyak sekali yang bisa kita lihat, yang kita bisa kita analisis dari status-status mereka. Itu adalah sumber tulisan yang sangat baik. Jangan biarkan kita hanya bermain Facebook, bermain media sosial, tanpa menjadikan itu satu hal yang produktif. Saya kira status teman-teman bagus-bagus, nah itu jadikan sebagai sumber tulisan. Selanjutnya nomor 8 itu adalah dari melihat langsung sebuah peristiwa, melihat langsung sebuah proses. Saya suka sekali kalau ke restoran misalnya, rumah makan, sate misalnya. Nah itu melihat prosesnya mulai dari daging, terus kemudian dipotong-potong, ditusuk, dibakar sampai tersaji. Nah itu kan proses observasi langsung. Ke tempat kita observasi, kita jadikan sebagai tulisan. Itu menarik ya karena itu menarik karena seringkali orang pengen tahu ini prosesnya gimana sih bikin dimsum, prosesnya gimana sih itu bisa menjadi enak, bisa menjadi bagus. Nah itu orang-orang pengen tahu sehingga itu bisa menjadi sumber tulisan ya. Nomor 9, ini juga yang paling sering saya lakukan itu adalah kita membaca kitab suci, Al-Quran, hadis, ajaran agama, pepatah-pepatah Arab. Sumber-sumber ajaran agama itu kita bisa jadikan sebagai tulisan. Apalagi Al-Quran, luar biasa, ilmunya luar biasa, nggak akan pernah habis itu. Kita kupas itu nggak akan pernah habis seumur hidup kita. Karena itu baca Al-Quran, baca Al-Hadis, resapi artinya, resapi maknanya, lalu kemudian tuliskan. Sehingga meresap dalam diri kita, itu bisa menjadi pembelajaran buat orang lain. Nomor 10, kita bisa menjadikan kesulitan yang kita alami, kegagalan yang kita alami, kesuksesan yang kita alami, itu bisa menjadi bahan tips dan trik cara menulis buku, ya, cara berdagang yang sukses, cara membangun bisnis, cara mengajar, cara berbicara, cara memimpin,
Nah, itu teknik-teknik itu kan berawal dari pengalaman kita, berawal dari kesulitan-kesulitan kita. Kesulitan itu menjadikan kita belajar. Bukan kesulitannya yang penting, tapi cara kita belajar menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Nah, itu bisa dituliskan menjadi tips dan trik buat kita sendiri untuk belajar dan juga buat orang lain. Agar apa? Agar mereka belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Nah, itu menjadi menarik tuh, tips dan trik memancing. Teknik apa saja itu di muka bumi ini bisa dituliskan dengan cara yang baik, yang itu bisa menjadi pembelajaran buat banyak orang. Dan tentu saja yang ke-11 adalah alam terkembang jadikan inspirasi. Di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, dengan siapa saja kita berbicara, apa saja yang ada di sekitar kita, itu adalah sumber inspirasi yang luar biasa. Sampai kita berjalan, jangan sampai kita melewati satu waktu tanpa kita mengambil pelajaran. Itulah gunanya kita berpikir, itulah gunanya kita mencatat hal-hal kecil di sekitar kita, lalu kita tuliskan agar menjadi pelajaran buat kita. Dan hasil tulisan itu kalau kita share, insya Allah akan bermanfaat buat banyak orang. Jangan pernah takut kehabisan ide, karena ide itu banyak sekali ada di sekitar kita. Terima kasih, jangan lupa share, like, dan subscribe agar manfaatnya lebih banyak. Silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.